Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Eka Safitri, izin memaparkan tugas operasi Waduk Semburu. Waduk Semburu terletak di Desa Semburu, Kepajen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Luas area Waduk Semburu 10 km persegi. Waduk Semburu mendapat pasokan air dari Sungai Berantas dan Sungai Resti. Luas daerah tangkapan air Waduk Semburu sebesar 938 km persegi dan PLTA Semburu menghasilkan daya listrik 29 MW. Berikut ini adalah data curah hujan dari Das Berantas Hulu, di mana nantinya data ini akan digunakan untuk perhitungan laju aktual erosi. Selanjutnya ini merupakan data curah hujan di stasiun Waduk Semburu-nya itu sendiri dari tahun 1993 sampai tahun 2005. Data ini nantinya akan dipakai untuk menghitung live storage. Berikut ini adalah data Waduk Semburu, ada elevasi dan luas muka air, serta ada volume waduk. Selanjutnya ini data dari kebutuhan PLTA Semburunya itu sendiri, daya listrik maksimalnya sebesar 29 MW. Selanjutnya masuk ke perhitungan erosi, menggunakan persamaan Dewey Universal Soil Loss Equation, di mana rumusnya adalah laju erosi aktual sama dengan R, yaitu faktor erosivitas hujan dan aliran permukaan, K itu adalah faktor erodibilitas tanah, LS adalah faktor panjang dan kemiringan lereng, dan CP adalah faktor tanaman penutup dan pengelolaan tanaman. Yang pertama ada perhitungan R, erosivitas hujan. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungannya, di mana R itu sendiri rumusnya 237,4 ditambah 2,61 dikali Y, di mana Y adalah besarnya curah hujan tahunan. Berikut ini adalah contohnya di tahun 2003, di mana curah hujan tahunannya sebesar 170,89, sehingga didapatkan nilai R-nya sebesar 683,43. Selanjutnya ada faktor K, erodibilitas tanah. Berikut ini adalah tabel faktor erodibilitas tanahnya apabila permukiman sebesar 0,4 dan seterusnya. Untuk mengetahui nilai K-nya diperlukan peta tata guna lahan Das Berantas Hulu. Berikut ini adalah peta tata guna lahannya sehingga bisa diketahui ada kategori apa saja di Das Berantas Hulu dan didapatkan nilai K-nya. Selanjutnya menghitung faktor LS, yaitu kemiringan lereng. Berikut ini adalah ketentuannya untuk faktor LS-nya. Untuk 0,10 sampai 5% kemiringan, itu faktor LS-nya 0,25. Dan seterusnya sampai lebih dari 50% itu sebesar 12. Untuk menentukan nilai LS-nya diperlukan peta kemiringan lahan Das Berantas Hulu. Berikut ini adalah petanya sehingga didapatkan nilai LS-nya untuk kategori-kategori yang ada di lahan Das Berantas Hulu. Berikut ini adalah nilai LS-nya, di mana yang paling kecil ada di lahan sawah pada hujan, itu kemiringannya hanya 0-5%, sehingga nilai LS-nya sebesar 0,25. Dan yang paling besar ada di nilai LS 7,5, di kemiringan 35-50%, ada lahan hutan, kebun, padang rumput, semak belukar, dan tanah ladang. Untuk faktor CP-nya sendiri, berikut ini adalah ketentuannya. Pemukiman 0,6, kebun campuran 0,3, sawah 0,05, tegalan 0,75, perkebunan 0,4, dan hutan 0,03. Sehingga setelah ditentukan nilai R, K, LS, CP-nya, maka bisa dihitung nilai A-nya. Di mana contohnya ini merupakan yang pertama jenis lahannya hutan,
ada nilai R-nya sebesar 764,93 dikali nilai K-nya 0,04 dikali 7,5 dikali 0,03, maka didapatkan 6,88 ton per hektar per tahun. Setelah dihitung dari semua jenis lahan, maka dijumlahkan sehingga didapatkan prediksi erosi lahan totalnya di Das Berantas Hulu itu sebesar 2.468,05 ton per hektar per tahun. Selanjutnya untuk menghitung nilai erosi aktualnya, diperlukan presentasi lahannya, dari jenis lahannya ada berapa presentasinya dari keseluruhan luas Das Berantasnya, dan luas Das Berantas Hulunya seluas 93.000 hektar. Maka dikalikan 10% dikalikan 6,88 didapatkan 0,74 untuk nilai prediksi erosi aktual untuk jenis lahan hutan, sehingga didapatkan erosi rata-ratanya sebesar 552,31. Selanjutnya menghitung volume dead storage di usia lawa 100 tahun. Cara hitungnya adalah di 552 yang tadi dibagi dengan ini sedimentasinya dan dikalikan dengan luas dasnya. Dan didapatkan sebesar sekitar 2 juta meter kubik per tahun. Dan untuk masa layan 100 tahun didapatkan sebesar ini. Maka dead storage-nya bisa disimpulkan sebesar 2.114 dikali 10⁻⁶ meter kubik. Selanjutnya untuk menghitung live storage itu menggunakan curah hujan di stasiun Waduk Semburunya itu sendiri. Dan ini tabel perhitungannya. Dan didapatkan live storage-nya sebesar 1.356 dikali 10⁻⁶. Setelah dihitung dead storage dan live storage-nya, maka dapat dihitung perhitungan operasi waduk, di mana sudah didapatkan volume waduk minimum, yaitu didapatkan dari dead storage, dan volume waduk maksimum itu didapatkan dari dead storage ditambah dengan live storage. Diketahui luas DPS-nya sebagai berikut dan luas area waduknya sebagai berikut, dan kebutuhan PLTA-nya sebagai berikut. Dan ini adalah curah hujan di stasiun Waduk Semburunya itu sendiri. Dapatkan kebutuhan PLTA-nya agar optimal sebesar segini sehingga tidak ada limpasan dan tidak ada kekurangan di operasi Waduk Semburu. Sekian untuk tugas operasi Waduk Semburu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas perencanaan pengelolaan sumber daya air di Sungai Berantasnya itu sendiri. Berikut ini adalah tugasnya. Yang dibahas di sini adalah Sungai Berantas. Dilatar belakangi bahwa kebutuhan sumber daya air untuk berbagai keperluan di satu pihak itu semakin meningkat, tetapi di pihak lain itu ketersediaan sumber daya airnya ini semakin terbatas. Maka dari itu diperlukan perencanaan pengelolaan sumber daya air khususnya di wilayah Sungai Berantas untuk dapat menjamin
terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Sasarannya adalah memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna air, tata guna sumber daya alam, tata guna tanah, serta kebijakan penataan ruang. Memberikan arahan terjadinya ketersediaan air, memberikan arahan pengembangan kawasan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya air, seperti budidaya, perkembangan pemukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah. Visi dari pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Brantas ini adalah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan sebagai landasan kesejahteraan masyarakat. Adapun pola pengelolaannya sebagai berikut: melakukan konservasi sumber daya air sehingga didapat pendayaan gunaan air yang optimal dan mengembangkan potensi air yang ada, serta meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya air yang ditopang dengan data, dan informasi yang memadai. Berikut ini adalah gambaran umum dari Das Brantas. Sungai Brantas ini merupakan sungai yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur, di mana luas Brantas seluruhnya ini sekitar 12.000 km persegi, curah hujannya kurang lebih 2.000 mm per tahun, serta berdasarkan rencana induk, berbagai infrastruktur pengairan telah dibangun, terutama tadi yang sudah dibahas, yaitu bendungan Sengguru untuk menampung banjir, menyimpan air, dan membangkitkan energi listrik. Dan di Sungai Brantas ini memiliki beberapa persoalan utama, yaitu adanya perubahan tata ruang degradasi lahan, dikarenakan itu adanya laju erosi yang meningkat, di mana tadi sudah diperhitungkan. Yang kedua, ada persaingan pemakaian air permukaan, di mana sudah banyak kebutuhan air di domestik, di perumahan dan di industri, maka kuantitas maupun kualitas airnya ini sangat dijaga sekali, dan juga ada permasalahan di penurunan kualitas air, di mana tadi sudah banyaknya industri dan meningkatnya penduduk, maka timbullah limbah-limbah yang banyak, sehingga kualitas air sungainya menurun. Sumber pencemaran yang dominan ini adalah limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian, serta limbah peternakan. Selanjutnya ada permasalahan di keragaman hayati perairan, di mana adanya limbah-limbah ini mengakibatkan penurunan spesies ikan karena tidak memiliki kadar toleransi terhadap limbah tersebut. Selanjutnya, analisis permasalahannya tadi dari degradasi sumber daya lahan dan air ini didapatkan terjadi karena adanya meningkatnya hempasan permukaan, bertambahnya erosi di daerah tangkapan air, perubahan angkutan sedimen di badan air, dan mulai terjadinya eutrofikasi dari tampungan air. Selanjutnya, kalau di kondisi aktual air ini terpampang, memang hasil pemantauan menunjukkan kualitas air yang berubah karena banyaknya limbah cair yang memasuki sungai, khususnya dari limbah domestik dan industri.
karena Sungai Berantas ini kan melewati kota-kota seperti Batu, Malang, Kediri, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Selanjutnya untuk permasalahan pengelolaan keragaman hayati, ini adanya kepunahan di spesies ikan tertentu karena tadi yaitu banyaknya limbah sehingga ikan-ikan ini kurang bisa beradaptasi sehingga terjadi penurunan 30% jenis spesies asli Sungai Berantas. Maka dari itu diperlukan penanganan dan upaya sehingga permasalahan tersebut tidak terus-terusan terjadi. Untuk yang pertama harus adanya penanganan pengendalian kualitas air, di mana membuat rencana induk pengendalian kualitas air. Sasarannya mencangkup penurunan limbah domestik, penurunan limbah industri, penambahan debit pemeliharaan sungai, peningkatan efisiensi air irigasi, penerbitan peraturan perizinan pembuangan limbah cair, penerapan iuran, serta pengembangan komunikasi dan pembagian peran antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan instansi terkait atau dengan masyarakat. Selanjutnya untuk pengendalian pencemaran air bisa dijalankan dengan menjalankan sistem pemantauan kualitas air, bisa dengan offline, secara rutin diperiksa dan bisa secara real time. Dan juga bisa dilakukan program kali bersih serta program penertiban sebagai upaya penegakan peraturan dan ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup. Serta melakukan praktek baik good practice di Des Berantas. Ada mengkonvensi lahan dan air, memelihara keragaman hayati, menetapkan kawasan-kawasan penting khususnya, tidak membuang sampah sembarangan, serta juga bisa untuk masalah dalam konservasi itu bisa ditangani dengan pengembangan strategi dan program tata ulang di kawasan Malang Raya, pengembangan pertaniannya, serta penghematan bahan bakar, terus pemanenan air hujan, sehingga bisa didapatkan kesimpulan yang pertama, seiring perkembangannya bangunan, apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang memadai, maka akan menyebabkan kondisi kritis. Maka perencanaan pengelolaan sumber daya air Sungai Berantas ini sangat diperlukan untuk dalam menangani isu-isu penting yang terjadi di Sungai Berantas. Yang kedua ini, untuk mengendalikan pencemaran air, diperlukan komitmen dari semua pihak, tidak hanya dari pihak instansi yang terkait, namun juga dari masyarakat yang ada. Tidak membuang limbah ke sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Dan juga perlu penegakan hukum apabila masyarakat masih melakukan pembuangan limbah ke sungai. Maka kalau tidak ada penegakan hukum, maka itu akan terulang terus. Yang keempat harus ada koordinasi yang baik antar instansi sehingga kegiatan pengelolaan sumber daya air ini dapat lebih terencana, menyatu, dan terkoordinasi. Terus yang kelima, mungkin perlu adanya penerapan iuran untuk pengelolaan limbah cair bagi industri sehingga
Tidak ada limbah-limbah yang mengotori air di Sungai Brantas, sehingga kualitas air Sungai Brantas dapat terus terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas rencana pengelolaan sumber daya air Sungai Brantas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas kuesioner Theory of Plant Behavior dari pengelolaan sampah di lingkungan rukun tetangga, di mana di lingkungan perumahan saya sendiri, yaitu perumahan Permata Arcadia. Kuesioner ini telah dibuat dan diisi oleh 10 responden tetangga saya, di mana kuesionernya ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu attitude toward behavior, yang kedua ada subjective norm, yang ketiga ada perceived behavior control, dan yang keempat ada intention, di mana setiap bagian ini terdiri dari 5 pernyataan yang akan diisi sangat setuju, rata-rata tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut ini adalah rangkuman jawaban kuesionernya. Respondennya rentang usianya dari 39 sampai 51, di mana didominasi oleh pria. Dan ini adalah jawaban dari kuesioner bagian 2 nomor 1 sampai 15. Dan ini adalah jawaban kuesioner bagian 2 nomor 16 sampai 20. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perilaku pengelolaan sampah di lingkungan perumahan Permata Arcadia, khususnya di RT 002 RW 023, sudah menunjukkan sikap positif, di mana tidak adanya genangan banjir. Berikut ini foto kondisi drainasenya, tidak ada sampah, kosong, aliran airnya mengalir, tidak ada hambatan. Di mana ini didukung karena pengelolaan sampah di perumahan Permata Arcadia menggunakan jasa petugas kebersihan, sehingga warga tidak ada yang membuang sampah di pinggir jalan, di lahan kosong, maupun buang sampah ke aliran sungai. Dan berdasarkan hasil kuesioner, nilai rata-rata yang tertinggi itu ada di attitude, di mana menunjukkan bahwa masyarakat perumahan Permata Arcadia ini sudah menunjukkan sikap yang positif dalam pengelolaan sampah, mau untuk mengelola sampah, sadar untuk mengelola sampah. Dan untuk poin yang masih kurang, yang nilainya kecil dari kuesioner adalah di behavior control, yaitu di poin iuran pengelolaan sampah itu masih dianggap cukup mahal oleh masyarakat, sehingga ini bisa menjadi poin untuk pengelola agar bisa meningkatkan pengelolaan sampah di perumahan ini. Dan juga dapat menghimbau untuk masyarakat tidak menimbun sampah di dalam rumah dan membuang sampah setiap hari ke tempat pembuangan sampah yang akan diangkut oleh petugas sampah. Sekian yang dapat sampaikan untuk tugas kuesioner TPB, dan untuk keseluruhan tugas besar untuk mata kuliah SI 5261 Manajemen Operasional Infrastruktur. Mohon maaf apabila kekurangan, ada kurangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.